Jadi halo, apa kabar semuanya? Bisa kedengeran nggak suaranya? Bisa, Halo, bisa Kak. bisa ya? Bisa Oke, Kak. oke. Jadi perkenalan dulu, nama saya Ivan Valerian dan saya ini sekedar representasi ya dari Hanyang University sini. Dan saya ditemani dengan Mr. Chungyu di sini. Dia akan membantu kita dalam memberikan informasi yang lebih detail lagi kalau misalnya saya perlu bantuan. Dan tanpa menunggu lebih lama lagi, kayaknya kita langsung mulai aja ya. Oke, jadi ini kelihatan kan ya PPT-nya? Ya Kak. Oke, sip. Kelihatan. Kita mulai. Jadi untuk pertama-tama, seperti yang kalian udah tahu, nama universitasnya adalah Hanyang University. Dan kita lanjutkan. Oke, dan Hanyang University ini dipanggil dengan julukan The Engine of Korea. Nah, kenapa dipanggilnya The Engine of Korea? Jadi karena dulunya itu Hanyang University ini sebenarnya adalah institut teknik ya, institut teknik yang jadi dia itu sebenarnya institut teknik yang berpusat pada mesin gitu. Jadi kita ini Hanyang University, specifically Erika Campus gitu. Erika Campus kepanjangannya adalah bisa di sini lihat Education Research Industry Cluster at Ansan gitu. Karena kita posisinya ada di Ansan. Nah, jadi kontennya adalah seperti ini: pengantar internasionalisasi, kolaborasi, fasilitas industri, penerimaan mahasiswa internasional. Jadi pertama-tama pengantar ada seperti ini. Oke, sekedar gambaran dan juga fakta singkat, filosofi pendiri dari Hanyang University ini adalah cinta dalam perbuatan dan dalam kebenaran. Nah, jadi pertama-tama adalah di Seoul Campus pada tahun 1939 dan baru setelahnya 40 tahun kemudian 1979 kampus Erika ini didirikan. Perguruan tinggi ada 24 itu di jurusan S1 dan juga 21 perguruan tinggi di S2. Anggota fakultasnya ada sekitar 4 ribuan dan juga mahasiswa terdaftar, mahasiswa internasional ada sekitar 33.000 dan juga 3.000 mahasiswa internasional. Dan websitenya adalah seperti berikut. Nah, jadi ini adalah sekedar sejarah singkat ya dari Universitas Hanyang ini. Nah, jadi seperti yang tadi saya bilang, Institut Politeknik itu. Dan lalu dinamakan kembali menjadi Universitas Hanyang ya. Dan lalu baru diangkat ke status universitas gitu. Nah, jadi yang tadi dibilang kampus Ansan dibuka, Erika Center, lalu diganti namanya menjadi kampus Erika. Nah, jadi untuk yang bertanya-tanya, ini di mana sih lokasi dari Hanyang Universitas ini? Nah, bisa kita lihat lebih masuk lagi. Nah, di sini. Di sini ada Bandara Internasional Incheon. Dan kampus pusatnya adalah kampus Seoul, ada di sini. Dan kampus Erika ada di sini, membentuk segitiga seperti ini. Nah, jadi kalau misalnya dilihat, apa sih Erika itu? Nah, yang tadi udah dibilang ya, edukasi, dan juga riset, dan industri. Gitu. Ini klasternya ada 3 seperti ini. Nah, jadi bisa dilihat di sini, melatih para profesional berbakat untuk membantu masyarakat melalui kerjasama industri pendidikan. Nah, begitu kan. Nah, jadi perguruan tinggi ada berapa? Perguruan tinggi ada 9, dengan fakultasnya ada sekitar lebih dari 1.000, dan juga departemennya ada 45, dengan mahasiswa 10.000 lebih, dan lalu sekolah S2 ya, dan dengan alumni 69.000, mau mencapai 70.000. Dan lalu perusahaan di kampus itu, alumni-alumni dari Hanyang University ini, aplikasi siswanya ini adalah sekitar 122 ya per tahunnya. Nah, jadi ini kita lanjutkan lagi, perguruan tingginya adalah sebagai berikut.
ilmu teknik, komputasi, farmasi, sains, lalu bahasa dan budaya, ilmu komunikasi, bisnis ekonomi, desain, olahraga, dan seni. Pertama kita lihat dari ilmu teknik dulu ya. Jadi ada sebagai berikut. Nah, jadi di sini kalau misalnya yang mau kuliah teknik bisa dilihat ya. Ini ada jurusannya. Nah, di sini lebih detailnya lagi dari komputasi dan juga jurusan sains dan teknologi. Fakultasnya, sorry. Nah, ini untuk yang ilmu komunikasi dan juga bahasa dan budaya. Ini kalau misalnya buat teman-teman yang mau capture screen boleh ini. Jadi untuk lebih jelasnya lagi ya. Bisnis dan ekonomi, dan lalu desain. Nah, jadi ini untuk olahraga dan seni, dan juga farmasi. Di sini, kalau misalnya untuk sekedar fun fact aja, di sini olahraga dan seni fakultasnya itu lumayan terkenal gitu ya. Nah, jadi ini adalah pemandangan kampus Erika di tahun 1979 pas baru pertama kali dibuka. Ya, jadi begini nih kelihatannya. Ini pada tahun 1990-an, sudah semakin lebih besar dan juga modern. Dan lalu pertengahan 2000-an, sudah lebih besar lagi, jauh ya, dibanding yang pertama kali. Dan ini adalah sekarang ya. Dibagi menjadi dua, yaitu cluster zone dan juga university zone. Nah, di sini ada carry, kitek. Nah, dan di sini adalah dormitory atau asrama. Di sini ada KTL. Dan di sini Gyeonggi Technopark. Di sini ada LG R&D Center, Erika Center, dan juga guest house di sini, inkubator bisnis. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk di kampus Erika ini ada berbagai macam penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi, organisasi penelitian pemerintah. Nah, dan jadi kalau misalnya yang penasaran, luas kampusnya itu berapa sih? Jadi saya bisa bilang kampusnya ini luas banget ya. Area kampusnya bisa sampai segini. Lalu dia tuh ramah lingkungan, taman ekologi air di tepi danau alami. Jadi seperti yang tadi sudah dibilang, dibagi menjadi dua, dan di sini adalah cluster zone. Zona cluster di Hanyang University ini adalah 1/4 dari luas daerah ya, dari Erika. Dan ini adalah pertama kali di Korea ada cluster zone di dalam kampus. Jadi ini sekedar artikel yang diluncurkan oleh orang-orang. Nah, jadi ini pada waktu itu mantan presiden dari Korea pernah datang ke Hanyang University Erika dan dia bilang seperti ini. Dan ini juga sama. Jadi banyak wirausaha dari anak-anak mahasiswa Hanyang Erika. Nah, ini juga sama mantan presiden. Nah, di tahun 2010 pernah datang juga ke sini. Jadi untuk peringkat-peringkat ya. Nah, peringkat-peringkatnya sebagai berikut. Juara 1 di sini 24, 62, juara ke-76. Dan untuk perhargaannya sampai sekarang ada 7. Kalau untuk general lagi ya. General Hanyang University Erika. Juara 1, juara 2 dan juga juara 4. Nah, ini adalah sistem jaringan alumni, alumni-alumni yang terkenal ya dari Hanyang University. Dan di sini kalau misalnya pernah lihat, ini artis-artis dan juga orang terkenal dari Hanyang University Erika. Mungkin yang suka drama pernah lihat ini, Kim So Hyun ya. Oke, kita lewat. Oh, mohon maaf. Nah, ini sebagai berikut, prestasi dari keunggulan nasional sampai global. Ini sebagai berikutnya. Jadi semakin tahun ini bisa dilihat semakin naik ya kita ini peringkatnya. Teknik dan teknologi, salah satu yang paling terkenal dari Hanyang University, sampai juara 81 sekarang ini, secara internasional. Nah, sebagai berikutnya adalah internasionalisasi.
kemitraan global, dan juga berhubungan dengan murid-murid internasional. Jadi kemitraan ini atau hubungan internasional dari Hanyang University Arika ini ada banyak sekali ya. Kalau misalnya kita lihat di sini di mana? Nih Indonesia nih. Indonesia, Malaysia, Singapura, dan juga banyak negara lainnya lagi. Ada sekitar 500-an universitas yang ada hubungannya dengan Universitas Erika, dan kebanggaan, mitra kebanggaan ada sebagai berikut. Dan ada 17 lembaga mitra di Indonesia. Sebagai berikut ya. Ini beberapa universitas ternama dari Indonesia sudah menjalin hubungan dengan Universitas Erika. Mahasiswa internasional di Erika ada sebagai berikut. Mahasiswa sarjana ada sekitar 2.000. Exchange student ada sekitar 300-an. Mahasiswa bahasa ada sekitar 600-an. Dan ini program summer dan juga winter. Ada sekitar 500 per tahunnya. Ini adalah penjaminan mutu ya dari Korea yang diberikan kepada Universitas Hanyang Erika. Dan ini adalah beberapa kegiatan kampus yang ada di Hanyang Universitas Erika. Untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke kolaborasi dan fasilitas industri. Ini yang tadi sudah diberi lihat ya, pusat kerjasama Universitas Industri. Ada sebagai berikut. Nah, ini gambar. Oke, ini adalah rencana perubahan ya dari kampus Erika di sini. Tujuan pertukaran situs Ansan untuk Institut Teknologi Konvergen Global. Nah, sebagai berikut ya, ini adalah perubahan-perubahan yang akan dilakukan di kampus Erika ini. Ini mainly untuk industri ya, proyek industri. Nah, sebagai berikut, kompleks industri berteknologi tinggi di dalam kampus universitas. Sebagai berikut. Di bagian 1, bagian 2, dan juga bagian 3. Dan ini adalah hubungan juga dari Hanyang University Erika, yaitu dengan Kakao ya, Kakao yang sangat terkenal di Korea. Dan selanjutnya adalah Hub, Inovasi Industri Universitas. Bisa kita lihat dengan 3C. 3C adalah kampus, company, dan juga community. Lanjutkan lagi kerjasama dan juga magang dari kampus Erika ini. Ada program 5 tahun opsional, program 4 tahun dan juga ditambah lagi dengan 1 tahun. Lalu ada keunggulan kompetitif di pasar kerja, peluang mendapatkan 10 kredit berdasarkan performa, dan juga program magang untuk siswa lokal dan juga internasional. Nah, seperti saya ini lagi magang ya di sini. Nah, ini kita sampai ke program yang lumayan terkenal dari Hanyang University adalah ICPBL. ICPBL itu apa? Industry Coupled Problem Based Learning. Nah, jadi ini adalah dia menjalin kolaborasi dengan semua departemen dan juga mata pelajaran, dan dia mendidik siswa dengan kemampuan memecahkan masalah yang mencerminkan tuntutan sosial. Jadi untuk semua mahasiswa wajib untuk mengikuti kelas ini. Karena ini ada beberapa pelajaran yang sangat berguna di kehidupan sosial nanti ya. Ini sekarang ada perkembangan, proses pemecahan masalah, dan juga lalu terakhir evaluasi. Jadi dengan universitas, profesor, dan juga yang sangat dibutuhkan adalah field expert ya. Orang-orang yang berpengalaman di lapangan. Pendidikan ICPBL. Ini kurikulum ICPBL adalah persyaratan wisuda. Nah, jadi untuk wisuda nanti harus menekan 3 kursus PBL umum dan juga 1 kursus PBL utama. Nah, kasus PBL ada analisis data, menganalisis situasi untuk kampanye iklan medis, sepak bola,
dan juga isi buaya, dan juga budaya, sorry, buaya lagi. HRM, ya. Yang terakhir adalah HRM. Dan dia mengambil contoh dari LG juga, LG Electronics. Contoh dari ICPBL ini, pembelajaran desain produk, ide dari desain produk, nah, pertemuan dengan anggota Dewan LG, dan upacara penghargaan. Jadi bisa kita lihat, dia bekerja sama dengan LG juga ya. Pusat UNESCO, Aalborg. Nah, ini adalah sekedar sertifikat ya, yang diberikan pada Hanyang University. Fasilitas dan juga layanan mahasiswa. Nah, jadi kita ada Smart Factory, ada banyak sekali alat-alat yang bisa dipakai. Lalu ada SMLC, Smart Manufacturing Learning Center, dan juga FAST. Gitu. Ini mainly untuk anak-anak yang mau masuk ke fakultas teknik ya. Ini banyak sekali fasilitas yang bisa dipakai. Lalu untuk berikutnya ada perpustakaan Hedong, lalu perpustakaan Herika. Nah, jadi ada lebih dari 1 juta buku yang disediakan ya dari Hanyang University Erika. Dan selanjutnya adalah asrama atau dormitory ya. Dormitory kita bisa di sini overview-nya saja. Ini di dalam dormitory. Nah, ini adalah kamarnya. Ini hall-nya sangat besar dan ini adalah apa yang bisa kita bilang laundry ya, laundry. Ada kamar tidur, kafe. Nah, ini gym dan juga banyak yang lainnya lagi. Makanan dan juga kafetaria. Jadi saya ini sekarang ada dilokasikan di sini, international office-nya. Dan lalu ini adalah kafetaria atau kantin, ya, kantin, food court, dan dia ada toko serba ada. Dan kantinnya itu bukan hanya di gedung ini saja ya, ada di asrama juga, dan ada Hanyang Business Incubator. Ini adalah ruang umum yang bisa dipakai oleh semua mahasiswa untuk kreativitas dan juga melakukan segala macam hal ya. Bisa rame-rame juga di situ. Ruang umum untuk mahasiswa seperti yang tadi sudah dibilang. Ini ada Prime Lounge ya, Prime Lounge yang ada di gedung ini juga. Dan untuk teman-teman yang Muslim, kita juga punya fasilitas di sini. Fasilitas ada musola dan juga ada dapur sendiri untuk teman-teman yang Muslim. Jadi bisa dipakai dan juga bisa dipisah dari teman-teman yang lainnya. Oh, dan ini adalah waktu itu ya. Waktu itu sempat ada makan-makan bareng sama International Office, festival makanan halal. Dan ini adalah tempat umum ya, tempat umum yang bisa dipakai oleh teman-teman semuanya. Ini ada perguruan tinggi dari bisnis ekonomi. Nah, ini adalah ruang kelas ICPBL yang tadi sudah dibilang. Jadi bagus banget ya. Bisa dilihat seperti ini. Ruang kelasnya dan juga tempat-tempat untuk meetingnya sangat bagus. Dan lalu untuk ruang kelas PBL umum, nah ini Global Lounge untuk teman-teman seperti kita ini, mahasiswa internasional, biasa pakai di sini. Nah, ini untuk yang penasaran nih, yang udah penasaran banget, penerimaan mahasiswa internasional ini bagaimana sih prosedurnya dan juga beasiswanya. Nah, prosedurnya itu sangat gampang ya. Pendaftaran online dibuka di bulan April dan juga September, lalu penyerahan dokumen wajib. Nah, jadi secara online maupun offline, jadi dikirim lewat pos ke kita di sini, lalu dievaluasi, lalu ada pengumuman hasil penerimaan. Nah, kalau misalnya udah keterima, ya udah pembayaran gitu kan, pembayaran uang kuliah. Untuk departemen. Nah, departemennya ini ada sebagai berikut. Nah, ini saya sarankan untuk di capture screen ya, karena ini sangat penting. Jadi ini fakultas dan juga di sini jurusannya. Bahasa dan Budaya, Ilmu Komunikasi dan Sosial, dan juga Sains dan Teknologi Konvergensi. Dan selanjutnya adalah di Fakultas Komputasi, Bisnis Ekonomi,
desain, dan juga olahraga dan seni. Capture screen untuk teman-teman yang interested ya di jurusan ini. Oke, saya lewat. Nah, jadi bukan hanya di jalur bahasa Korea saja, kita juga punya jalur bahasa Inggris ya, English Track. Gitu. Hanya University Erika, ada juga English Track Program. Nah, jadi bagaimana sih ini English Track Program ini? Nah, jadi kita ada Global Experience. Nah, jadi seperti yang tadi sudah dibilang, bukan hanya mahasiswa Korea dan juga mahasiswa dari berbagai negara ada di sini. Dan juga kita ada program mentoring ya, mentoring biasanya di tahun pertama, dan juga career development. Kita lanjut. Nah, ini dia yang sudah ditunggu-tunggu ya. Beasiswanya itu ada apa sih? Nah, beasiswanya ini nih ada HISP, hanya International Scholarship Program. Nah, jadi kita untuk antar pelamar dengan IPK 80 atau lebih tinggi berdasarkan skala 100 dan institusi yang pernah dihadiri sebelumnya. Beasiswanya adalah 100%, 70, dan juga 50%. Lalu selanjutnya adalah hanya International Excellence Award, itu diberikan untuk pencapaian akademik yang bagus ya, untuk siswa-siswa yang apply ke sini. Bisa diberikan 70, 50, dan juga 30%. Dan juga kemahiran bahasa Inggris dan juga bahasa Korea. Gitu. Jadi TOEFL dan juga IELTS. Jadi untuk teman-teman yang udah pernah dengar-dengar topik gitu juga ya. Nah, topik level 4, 5, dan 6 ini beda-beda. Jadi 30, 50, dan juga 100%. Gitu. Dan juga ini beasiswa untuk program S2. Program S2 ada beasiswa hanya untuk mahasiswa teknik dan sains, konvergensi industri, dan juga untuk beasiswa alumni Hanyang. Nah, jadi ini untuk teman-teman yang udah merencanakan jauh ya dari S1 dan sampai juga S2 di Hanyang. Nah, ini nih. Yang paling bawah ini sangat bagus sekali karena bisa ada pengurangan 50% biaya kuliah untuk 4 semester, which is udah full ya, 2 tahun program S2-nya. Nah, ini adalah website dari Hanyang Erika. Nah, jadi di sini ada opsi-opsi untuk bahasanya, bahasa Inggris, Korea, maupun Mandarin untuk teman-teman semuanya. Nah, jadi ini adalah roadmap dari Hanyang Erika. Yang tadi udah dikasih lihat ya. Nah, jadi hanya butuh 30 menit ke pusat kota, Seoul ya, melalui jalan Yoido. Kita lanjut lagi. Nah, ini ada beberapa foto-foto ya, foto-foto dari Hanyang Erika. Jadi bisa kita lihat di sini, ini sangat terkenal danaunya. Danau di tengah-tengah dari Hanyang Erika. Nah, di sini adalah trademark dari Hanyang Erika. Bisa di sini, bisa ngumpul-ngumpul sama teman atau ada program apa, bisa di sini. Lanjut lagi. Nah, ini jalannya. Ketika summer biasanya kayak gini ya, bagus banget. Ini kondisi waktu lagi sore. Nah, ini waktu lagi festival ini ya. Dan ini kondisi pas pagi malam, tadi danaunya. Ini trademark yang tadi saya bilang, bagus banget kalau misalnya lagi malam. Juga seperti ini. Nah, ini kalau misalnya ada festival atau Chukche ya, biasa orang bilangnya di sini, festival-festival, biasanya per tahun itu ada 2, tapi kalau misalnya ada corona ini, memang lebih dikit, tapi baru aja minggu ini, dari hari Senin sampai dengan hari Kamis kemarin, itu ada festival kita. Nah, jadi festival, biasanya kalau misalnya dulu ada undang artis-artis nih. Nah, tapi untuk kali ini sangat disayangkan, belum bisa. Tapi untuk tahun depan sepertinya ada. Jadi kalau misalnya buat teman-teman yang mau apply ke sini, masih ada 4 tahun. Jadi ya why not gitu. Pasti bakal undang artis yang lainnya lagi. Pernah ada Psy waktu itu, PSY ya kalau misalnya untuk teman-teman yang ini. Terus ada Ship Senchi juga ya, 10 cm kalau untuk teman-teman. Ini pas waktu itu nih Ship Senchi. Terus ini kondisi dari kampus ya.
Habis yang lain, ini cepet-cepet aja ya. Ini gedung teknik, nah, bagus banget. Ini yang tadi dibilang, pas lagi malam bisa nongkrong di sini, di danaunya. Ini pas lagi spring. Pas lagi spring, bagus banget. Eh, pohonnya berubah warna, jadi kayak gini, bunga-bunganya. Gila, bagus banget. Ini pas lagi festival juga waktu itu. Ya bisa foto-foto. Rame banget. Ini sekilas dari dormnya. Pas lagi summer, juga pas lagi festival. Ini kita ada, karena kampusnya ini sangat luas, jadi ada beberapa spot-spot yang bisa dibilang masih agak kosong ya, itu agak kosong. Ini overview-nya saja. Pas lagi winter juga, bagus banget. Oke, nah jadi sampai sekarang ini presentasinya sudah selesai. Jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang bisa agak kurang jelas atau misalnya ada mau bertanya sekitar ya daily life di sini seperti apa, boleh. Ini saatnya nih, nanya-nanya. Silahkan buat teman-teman yang penasaran. Open mic atau uh, open kamera gitu, bebas. Silahkan bertanya. Nih. Oke, kita lihat satu-satu ya. Ini dari chatnya juga sepertinya sudah banyak ini. Oh, bisa. Deh. Oke, jadi untuk pertama bisa minta materi presentasi enggak kak? 혹시 이거 자료는 보내? 이거 네. PPT 자료요? 네네네. 이거는 제가 올려드릴 수 있어요. 그거 네. 박람회 하는 페이지에 올려드릴게요. 네. Oke, jadi untuk materi presentasinya bisa nanti dikirim, di upload ya di websitenya, nanti bisa dicek di website Hanyangnya gitu. Untuk graduate atau undergraduate kak. Nah ini untuk dua-duanya ya, untuk S1 maupun S2 teman-teman semuanya. Apakah ada untuk language course? Ada untuk language course, tapi materinya sedikit berbeda karena ini untuk S1 dan juga S2 ya, graduate dan juga undergraduate. Jadi untuk language course itu agak sedikit berbeda nanti. Bisa ditanyakan dan juga di email ke studyerika@hanyang.ac.kr ya. Untuk departemen desain apakah termasuk UI UX juga? Itu bisa lebih jelas lagi karena agak sedikit ambigu ya. Pertanyaannya saya juga kurang mengerti. Jadi mungkin nanti di bawah akan saya baca lagi. Jadi boleh lanjut ke yang selanjutnya. Selamat sore, saya mau bertanya untuk mengenai beasiswa. Apakah bisa memberikan sertifikat EPS topik dan saya sudah punya sertifikat TOEFL. Jadi bisa untuk dua-duanya. Sertifikat EPS topik maupun TOEFL bisa dipakai dua-duanya. Tapi hanya berlaku kayak kalau misalnya untuk beasiswanya apply cuma bisa satu doang. Jadi kalau misalnya apply dua-duanya, ya mungkin keterima dua-duanya. Tapi untuk yang aktif nanti ya di selama 4 tahunnya itu tergantung. Jadi bakal diambil yang mana itu tergantung. Saya sarankan bakal ngambil yang lebih besar gitu persennya. Oke, kita lanjutkan. Saya Farid. Halo Farid, alumni D3 dari Teknologi Listrik. Saya ingin bertanya apakah Hanyang University membuka transfer program S1 Teknik Elektro? Ada. Teknik Elektro ada dibuka transfer program exchange student ya. Oh, bukan exchange student ya. Kayak transfer ya berarti ya. Ada, bisa. Jadi untuk teknik elektro ada juga seperti yang tadi saya sudah bilang, untuk detailnya bisa di email kayak yang tadi itu, nanti bakal saya sebutkan lagi ya. Saya mau tanya, apakah ada English track untuk Business Administration? Dan jika iya, apakah ada scholarship untuk English track ini? Dan apa aja requirement dan IELTS-nya? Terima kasih. Oke. 뭐, 그, 뭐죠? 경제?
경제 경영. 예. English background. 네, 네. 그거 두 개밖에 없어요. 경제 경영밖에. 아, 네, 그거 두 개 전공밖에 없어요 지금. 아, 네네네네네. 그리고 그 requirement. 아, 영어 트랙은 이제 그 영어 성적을 내야 되고, 네. 영어 트랙 아닌 일반 과정은 토픽이 필수. Ah, 네. Oke. Jadi untuk English track ini sangat beruntung sekali karena ada ya. Untuk saat ini hanya ada 2 di business dan juga administration gitu. Jadi requirement-nya adalah ya itu tadi IELTS-nya, dan itu untuk IELTS-nya itu bisa dilihat nanti di guideline-nya sih, karena lumayan sama sih untuk semuanya gitu. Untuk IELTS-nya harus ada juga. Jadi kalau tidak salah, saya juga agak sedikit lupa ya. Jadi di guideline-nya itu ada untuk IELTS-nya, ya bisa dicek nanti ya. 영어 트랙은 IELTS 5.5 이상, 아니면 TOEFL IBT 80 이상. Jadi untuk IELTS-nya itu tadi dibilang dari Mr. Jungyu itu adalah 5,5 untuk IELTS, dan juga untuk TOEFL itu di atas 80 begitu. Izin bertanya, saya sedang menempuh dengan D3 Teknik Komputer. Oke, lanjutkan program pendidikan S1. Pendidikan S1 komputasi. Bisa ya? Bisa. Jadi untuk apply di teknik S1 komputasi itu bisa, jadi dilanjutkan dari D3 ke S1 di sini. 혹시 D3는 D3? 네. 기자 얘기하는 거예요? 아닌 것 같아요. 그 약간 원래 학부는 네. 약간 원래 학부는 4년. 네, 4년인데 네. 근데 D3는 네. 3년밖에 안 다니거든요. 3년짜리 학부는 에리카예요. 아, 네. 안 돼요. 네. 뭐 조기 졸업을 하는 경우는 있겠죠. 그 뭐 수업을 빨리 들었거나 그런 경우는 있는데 일반적으로는 4년 다닌다고 생각해요. 아, 네네네. 그리고 우리가 사실 시간이 다 돼서 네. 질문이 많이 올라가긴 한데 네네. 5개 정도만 더 대답해주고 네네. 더 궁금한 거 있으면 그 박람회 페이지에서 네. 채팅하거나 네. Q&A 올려주면 답변해주겠다고 얘기해 주시죠. 네, 알겠습니다. Oke, jadi ada ya, bisa ya ini nanti. Tapi untuk teman-teman ini sangat disayangkan, ini waktunya udah lumayan mepet ya. Jadi kita bakal jawab 5 ya lagi ya, 5 pertanyaan lagi. Mohon maaf sekali. Jadi untuk pertanyaan sebagainya yang masih penasaran boleh bertanya di websitenya nanti ya. Nanti bakal kita balas nanti. Proses pembelajaran tahun ajaran 2020 diadakan online atau tatap muka. Jadi untuk sekarang ini kondisi tergantung dari kondisi COVID-nya ya. Kondisi COVID sekarang ini udah lumayan turun, jadi mungkin sekali tatap muka. Karena sekarang ini saja sudah tatap muka semuanya secara offline ya. Selamat siang. Oke, D3 Teknik Sipil. Transfer program S1 Teknik Sipil. Ada ya, untuk Teknik Sipil di sini bisa di-apply. Jadi transfer program bisa di-apply juga. Lalu untuk presentasi, izin tentang program magang. Tadi boleh jelasin dikit gak, Kak? Oke, jadi untuk program magang di sini boleh ya, untuk program magang anak-anak yang untuk undergraduate atau S1 itu boleh magang di sini, dan juga graduate juga boleh S2. Jadi nanti harus apply ke international office, lalu diproses di imigrasi. Gitu. Jadi untuk magang ini banyak ya. Dan juga dikonsultasikan juga ke departemen masing-masing. Oke, teknik informatika, rekayasa perangkat lunak. Saya bertanya, saya tertarik di bidang UI UX design. Hanya ada proses ini programan. Terima kasih. Setahu saya untuk UI UX design ini di sini juga ada ya, gitu. Jadi untuk pemrograman dan juga UI UX design ini semuanya ada, gitu. Master of Business Administration in Hospital Management. Hospital Management? 없어요. 없는 것 같아요. 없어요. 네.
Oke, jadi untuk hospital management ini sangat disayangkan kita belum ada. Mungkin nanti ke depannya ada, tapi untuk sekarang ini belum ada gitu. Gitu. 하나 정도만 보세요. 네. Oke. Oke, jadi untuk beasiswa HISP ini segala macam bahasa Inggris topik berlaku untuk S2 atau tidak? 혹시 대학원은 HISP랑 있어요. 대학원도 HSP 있어요. 네. Oke, jadi untuk ini beasiswa HISP, HIEA, dan juga bahasa Inggris topik semuanya berlaku untuk S2 pun gitu. Jadi untuk S1 dan juga S2 semuanya berlaku gitu. Jadi jangan takut untuk apply karena beasiswanya berlaku untuk semuanya. Begitu teman-teman. 그럼 이제 오늘 얘기 여기까지 하고 들어주셔서 감사합니다. Oke, jadi sangat disayangkan karena waktunya udah sangat mepet sekali. Jadi sampai di sini saja presentasinya. Kalau misalnya mau bertanya lagi, bisa ditanyakan di website nanti atau bertanya ke emailnya ya. Ke emailnya studierika@hanyang.ac.kr. Begitu. Jadi untuk hari ini sampai di sini saja. Saya selaku dari Hanyang University, Ivan Valerian dan juga Mr. Chungju di sini mengucapkan sangat terima kasih kepada teman-teman yang udah masuk ke Zoom meeting kali ini dan juga bertanya-tanya mendengarkan presentasi kita gitu. Jadi kita sangat berharap bisa bertemu teman-teman semuanya karena di sini bisa kita lihat sampai 191 ya. 190 students here. Jadi saya sangat berharap bisa ketemu teman-teman semuanya di sini beberapa tahun ke depan atau mungkin tahun depan gitu. Jadi sangat terima kasih. Thank you for listening and goodbye. See you next time.